mulai saya orang tinggal di Pangandaran. Kebetulan bapak saya lahir di Pangandaran. Memang katanya kakek buyutnya juga udah tinggal di Pangandaran seperti itu. Walaupun buyut saya asalnya bukan dari Pangandaran tapi dari pegunungan, karena konon ceritanya Pangandaran ini dulu tanah kosong. Jadi orang tua dari berbagai daerah, kan duluan yang ada dari Cijulang, dari Parigi, dari Sidamuli, dari Bagolo, itu yang lebih lama, lebih awal udah jadi perkampungan. Melihat Pangandaran ini baru datang. Nah, di sana ya anak beranak dan akhirnya jadi sebuah perkampungan. Melihat potensi di sini ada gunung, ada laut, ya, ada perkampungan, ada perkebunan. Orang tua dulu datang ke Pangandaran melihat ada cagar alam, karena kebiasaan mungkin mereka dari gunung, ya tetap ke sini mindsetnya tetap bertani. Makanya hutan cagar alam itu jadi tempat tinggal sementara. Mereka rumah di sana, bikin saung untuk tidur di sana, gitu kan. Jadi ada rumah, terus merembet turun membuat sebuah perkampungan. Mungkin melihat di sini ada laut, akhirnya mencoba untuk mengambil ikan dan sebagainya, jadilah nelayan seperti itu. Ini singkat ceritanya. Menurut yang saya dengar itu seperti itu. Sebetulnya bukan milik nelayan. Yang merintis syukuran nelayan ini atau hajat laut ini adalah para nelayan yang sekarang secara formal ada lembaganya. Saya berpikir hajat itu apa sih? Ternyata intinya adalah wujud syukur dengan adanya alam laut, kita kan. Oke, mungkin tahun kebelakang zaman Karuhun, laut ini hanya bisa diambil ikannya lalu dimakan, lama-lama buat bisa dijual dan akhirnya jadi mata pencarian. Itu prosesnya seperti itu. Dan sekarang laut Pangandaran bukan hanya lautnya yang bisa diambil, bisa membuat menambah rezeki. Ternyata laut di Pangandaran itu pantainya bisa jadi tempat orang berusaha, karena jadi tempat wisata. Laut dan pantai itu identik, sama saja. Jadi ketika kita bersyukur dengan adanya laut, artinya siapapun yang menikmati hidup dari hasil adanya laut, dan saya artikan laut di Pangandaran punya pantai yang indah dan akhirnya menjadi objek wisata. Berapa kepala keluarga, berapa masyarakat, berapa banyak masyarakat yang tergantung usahanya di sana. Ya. Ada yang berjualan, ada yang rumahnya disewakan, sewaan odong-odong dan sebagainya, sampai calo kamar, ojek perahu dan sebagainya. Itulah masyarakat Pangandaran. Kalau representatif dari hajat laut itu merupakan wujud syukur, berarti seluruh masyarakat itu kalau dikatakan di sana wajib bersyukur, berarti seluruh masyarakat wajib bersyukur melalui kegiatan hajat laut ini. Yang eta acara hajat laut masyarakat basisir Pangandaran. Kukituna tonggalidun. Saya tambahkan tradisi hajat laut masyarakat basisir. Basisir itu pantai. Semua elemen. Konsepnya bisa dibawa ke sana. Jadi punten masyarakat di Pangandaran bukan hanya nelayan. Hari ini zaman generasi saya, mungkin zaman generasi bapak pariwisata, atau zaman kakek, zaman bapak udah mulai ramai kemarin jadi wisata. Zaman Uyut mungkin hanya belum jadi pariwisata, kan gitu. Wajar kalau ini hajat laut, nelayan dan sebagainya. Tapi kan tujuannya syukur di sana adanya berkah dengan adanya laut di Pangandaran, gitu kan. Saya artikan bahwa laut itu ya kita ada pantai yang menghidupi kita, bukan melalui rezeki kita, bukan hanya dari laut, ternyata pantai pun bisa. Cakupannya lebih luas. Nah, saya perluas pengertian dari situnya. Jadi masyarakat basisir, Hubungan antara silsilah keluarga sama yang kegiatan saat ini. orang tua dulu nyebutnya kegiatan ini hajat laut. Hajat laut. Karena ini ya tradisi. Jadi orang tua dulu itu sudah memberikan nih waktunya ini syaratnya seperti ini, tahapan-tahapannya seperti ini.
Itu udah ada dalam sebuah cerita hajat laut itu. Berarti untuk Ya. waktunya sendiri tahun ke tahun sama ya Pak? Sama di Pangandaran itu sebetulnya hajat laut bukan hanya di Pangandaran kan, hampir seluruh pesisir namanya hajat laut, tapi walaupun ada namanya yang berbeda-beda dan waktu pun itu berbeda-beda karena kan gitu lain ya tiap desa punya ini sejarah dan tradisi masing-masing. Ini bicara untuk Pangandaran namanya orang tua dulu udah nyebutin hajat laut, waktunya di hari Jumat Kliwon di bulan Muharram. Naon anu kurang di dahar dimakan, kita sisihkan makanan kita. Apa yang kita minum, sisihkan minuman kita. Apa yang kita pakai, pakaian, sisihkan di dongdang itu. Ulinan barudak jajanan pasar gitu. Bebetian, ubi-ubian, kekembangan, sesengitan itu ada di situ. Termasuk pepuncitan. Jadi pepuncitan itu mencit itu sembelih. Jadi penyembelihan. Pepuncitan itu konotasinya ke hewan yang disembelih. Mereka sesepuh karuhun dulu nyebutnya pepuncitan. Di sana tidak menyebutkan kerbau, sapi, domba atau hayam pada. Di sana hanya menyebutkan bubuahan, hanya menyebutkan sayuran, hanya menyebutkan leueteun atau minuman. Hanya menyebutkan rasukan atau pakaian. Itu bijaksana kalau menurut saya. Itu nyebutkan pepuncitan. Kebayang nggak kalau orang tua dulu, ya syaratnya kudu munding. Bisa jadi dulunya munding karena masa itu munding mungkin hal biasa. Kalau sekarang mah mungkin hayam meureun munding yang banyak, murah dan banyak. Adanya munding bisa jadi. Tapi hari ini mencari munding di mana? Kalaupun ada pasti mahalnya luar biasa. Jadi kalau ngeliat itu simpel, seperti saya ngeliat apa itu isi dongdang, hanya itu. Berarti orang dulu udah terpikir untuk tidak memberatkan ke belakang. Iya, itu yang saya tangkap filosofinya itu khusus. Dan bahasanya sesaji itu adalah kita berbagi bahwa di laut itu ada kehidupan, ada makhluk. Bukan makhluk apa-apa, ada ikan. Nggak ada salahnya. Kita makan sehari berapa kali, berapa piring. Apakah salah kita menyisihkan hanya satu congcot? Lihat aja congcot itu hanya mungkin sekepal nasi dibuang ke laut. Kita 1 tahun hanya itu berbaginya. Masa kita nggak boleh, nggak mampu? Padahal tiap hari kita makan nasi. Itu hari ini saya melaksanakan ini mencoba mendekati ke logika seperti itu. Berbagi. Itu tidak mubazir. Di sana ada makhluk. Saya yakin ada manfaatnya. Itu ada makhluk ciptaan Allah di laut itu. Makanan itu tidak mubah. Gitu. Enggak ada salah kita berbagi. Urusan kepala. Daging kambing aja, bicara kambing 1 ekor kita sembelih, hanya kepalanya kok yang kita buang. Dagingnya kemana kita makan? Kita enggak 1 ekor langsung dibuang, itu baru dikatakan mubadir atau mubah. Tapi enggak, kita sembelih dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, biar halal dagingnya. Dagingnya kita makan. Daging kepala bisa dimakan. Cuma hanya berapa persen sih yang bisa dikonsumsi yang ada di kepala itu? Ketika bisa dikatakan mubah, ketika apa yang kita buang itu lebih banyak dibanding apa yang kita manfaatkan. Prinsip saya, pengertian dari kata mubah. Tapi ketika yang manfaatkan lebih besar dibanding yang kita buang, itu bukan mubah. Berbagi. Yang terakhir Pak ya, harapan itu artinya kenapa ini dilakukan terus-menerus? Apa yang diharapin? Apakah dari Tuhan, dari Allah, apa dari ada yang dipercaya di laut sana atau gimana? Ya. Zaman semakin kesini semakin maju, modern. Bukan hanya zamannya, termasuk orang yang ada di zamannya itu pasti berkembang. Ya.
pemikiran, logika, rasionalitas itu terus akan berkembang. Tapi saya melihat melalui budaya ini ada sesuatu yang bisa kita pertahankan. Karena orang tua dulu melaksanakan ini berdasarkan tidak sendiri, tapi bersama-sama dengan swadaya, dengan gotong royong. Saya punya prahuna, saya punya beras, saya punya ini, ayo plak bikin satu acara, syukuran selesai. Gotong royong dan kebersamaan ini yang saya ngelihat. Hanya saya pertahankan acara ini bisa menjadi pemersatu ataupun gotong royong, kekompakan masyarakat yaitu untuk melaksanakan sebuah kegiatan. Jadi pengertiannya ya walau alam orang tua dulu keyakinan dan sebagainya walau alam ya. Tapi saya tidak melihat dari hanya sisi itu. Saya melihat dari sebuah ini tradisi yang harus kita lestarikan karena masih ada nilai-nilai plus di balik semua itu ya. Di antara yang tadi keguyuban, ke gotong royongan, kemasyarakatan, kebersamaan, menyambung silaturahmi. Nah, menyambung silaturahmi antar warga. Yang bisa dikatakan zaman semakin maju, hal seperti itu semakin hilang. Jadi saya hanya ingin kegiatan ini terus lestari, artinya ada, ya, artinya ada supaya saya mengistilahkan kegiatan ini adalah sebuah cerita dari orang tua, dari kakek buyut teruskan ke buyut, teruskan ke kakek, teruskan ke bapak, ke aki, terus sampai ke saya. Mungkin sekarang era generasi saya katakan mungkin. Saya tertarik untuk terus melestarikan itu karena alhamdulillah tidak putus setiap tahun. Tapi ya di masa saya lah terasa ada sebuah yang tadi saya ceritakan di awal itu bahwa ini tidak diakomodir dan sebagainya. Saya tergugah untuk supaya cerita ini terus tidak putus sampai generasi saya. Karena nanti ketika anak cucu kita sudah tidak tahu tradisi ini, jangan salahkan mereka. Yang salah itu kita tidak mengenalkan kepada mereka. Gitu kan. Kenapa saya bisa tahu hajat laut ini? Karena dari kecil saya sudah biasa tiap tahun itu melihat acara ini ya Pak Dodo. Iya. Orang tua cerita bahwa di Jumat Kliwon di mana ada hajat laut seperti ini. Hajat ini seperti ini. Ketika plak dina waktunya kita ramai-ramai ngelihat, oh iya ini saya punya cerita, punya rekam yang ini. Hajat laut seperti ini. Oke, saya tangkap, saya lanjutkan cerita ini kita laksanakan karena orang tua udah sepuh, kakek udah nggak ada, kemarin orang tua yang melaksanakan. Saya udah ini saya lanjutkan cerita ini dengan harapan apa? Biar nanti anak saya generasi di bawah saya bisa mengenal, tetap ada, bisa terus melestarikan. Syukur-syukur mereka ada tergugah, ada dorongan secara spiritual budaya untuk melanjutkan ini, gitu kan. Supaya tidak putus. Perkara nanti ada dan tidak, yang penting bagi saya secara tanggung jawab saya sudah melaksanakan. Tradisi ini merupakan ya warisan yang orang tua berikan. Bisa dikatakan mungkin hanya dalam segi cerita yang harus kita pelajari dan telaah, dan di sana mungkin ada filosofi yang harus kita terjemahkan seperti itu. Ya, terima kasih banyak Pak Edi nih sudah menceritakan banyak hal. Ini nanti juga kita akan share kepada peserta BPJS Tenaga juga Pak, khususnya yang ada di Pangandaran, di Ciamis dan Banjar, karena kita sekarang ini bekerja di wilayah 3 itu Pak, dan mudah-mudahan ini menjadi penilaian lah di mata masyarakat luar Pangandaran bahwasanya Pangandaran memiliki warisan juga Pak, tidak cuma budaya wisata saja gitu ya, tapi juga lebih banyak lagi hal. Terima kasih Pak atas waktunya. Mungkin itu aja ya kita berbicara terkait tentang hajatan laut ini. Mudah-mudahan kita bertemu di lain waktu nih Pak. Ya Edi, terima kasih. Saya Doni Pak, kebetulan saya dari BPJS Tenaga juga Pak Kurnia ini juga dari BPJS Tenaga. Kita juga udah kerjasama dengan Pak Supri. Pak Supri juga salah satu tokoh di BPJS Tenaga khusus yang memegang wilayah Desa Pangandaran, Menanjung dan sekitarnya.
tepat